Dapatnya yang E, Kak. Dapatnya Yang E. benar. Mantap. Kalau dimensi udah aman ya berarti ya. Insya Allah, Kak. Oke, selanjutnya adalah angka penting ya. Kalau untuk angka penting kita akan belajarin kita ke atas dulu untuk angka penting. Jadi itu ada aturan pokok dalam angka penting. Ya. Aturan pokok untuk angka penting itu adalah semua angka yang bukan 0 itu adalah angka penting. Semua angka yang bukan 0 itu angka penting. Ya. Terus yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Kayak gini, 60008. Itu bukan berarti dua angka penting. Yang dilihat bukan cuma 6 sama 8-nya aja. Tapi 6 sama 8 ini kan mengapit 3 nol. Nah, nolnya jadi berharga, jadi penting. Makanya dia jadi 5 angka penting. Paham? Paham, Kak. Kemudian semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka yang ditulis di belakang, koma, desimal termasuk angka penting. Jadi kalau misalnya di sini nih, yang dihitung 0, yang 2 ini dihitung penting. Tapi kalau yang 0 sebelah kiri itu dihitung nggak penting. Jadi 51600 itu memiliki 5 angka penting. 5230 itu memiliki 4 angka penting. Kalau 0,52, aduh ini nggak bisa ditulis. 0,52 itu dia cuma punya 2 angka penting. Karena nolnya sebelah kiri itu tidak dihitung. Oke. Okay? Nah, dalam ada namanya juga notasi ilmiah. Semua angka termasuk order termasuk angka penting. Misalnya nih 1,5 kali 10 pangkat 4. Dia memiliki 2 angka penting karena 1,5. Ya. Nah, beda halnya kalau misalnya 86.000. Itu dia ada berapa angka penting? Itu ada 2 angka penting. Karena sebelah kanannya nggak hitung. Kalau dia koma, baru yang sebelah kanannya dihitung. Ini ada 4 angka penting. Oke, bisa dipahami? Kemudian, angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Nah, kayak tadi ya. Ini 31 doang yang dilihat. Karena nolnya itu sebelah kiri. 0,00 sebelah kiri. Untuk aturan pokoknya udah bisa dipahami? Bisa, Kak. Kemudian ada aturan penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini yang harus penting nih. Untuk penjumlahan, hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau angka terakhir dari suatu bilangan penting. Ya. Misal 1,251. Nah, di sini setelah di belakang koma itu dia ada 3 angka penting kan? Setelah di belakang koma 0, angka penting, ya kan? Jadi sehingga kalau kita tambahkan 1,251 tambah 4,07 hasilnya adalah 5,321. Nah, karena ini ada 4, ada 3 di belakang koma, maka kita harus jadikan dia yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 2 angka penting. Maka kita harus jadikan 2 angka penting di belakang koma. Makanya dapatlah 5,32. Ada yang tanyakan, Taufik? Enggak ada, Kak. Ada ya. Nah, kalau dia perkalian itu dia nggak ngelihat di belakang koma itu ada berapa angka penting, tapi dia yang dilihat adalah angka pentingnya ada berapa, terus kita harus melihat yang paling sedikit juga. Begini, 2,42 itu kan ada 3 angka penting. Kemudian 1,2 itu 2 angka penting. Maka kita harus jadikan dia 2 angka penting. Makanya 2,42 kali 1,2 hasilnya adalah
2,904, maka kita harus bulatkan harus menjadi 2,9 aja. Karena dia biar supaya bisa jadi dua angka penting. Aman ya? Ngerti Kak, ngerti. Gimana? Ngerti Kak. Ngerti? Ngerti, ngerti. Oh iya. Udah, kalau gitu kita coba angka penting ya nomor 13. Mau dicoba terlebih dahulu? Boleh Kak. Boleh. Di boarding house-mu kira-kira sampai jam berapa? Boleh. Kebetulan kan saya boardingnya sekolah taruna gitu Kak, semi militer. Jadinya KBM sampai jam 2, terus habis KBM ada pelatihan gitu Kak. Pelatihan sampai habis asar. Terus habis asar olahraga sampai sore, sampai maghrib. Terus habis maghrib baru free. Oke. Habis maghrib itu ada makan malam sama sholat isya. Terus jam 9 harusnya saya apel malam Kak, cuman saya izin karena bimbel. Apel malam itu kayak upacara gitu. Iya Kak, tiap malam jam 9. Sebelum tidur. Iya sebelum tidur. Itu nggak apa-apa kalau izin kayak gitu. Eh, Gak apa-apa sih Kak, soalnya ada suratnya juga buat bimbel gitu. Hmm. Eh, 191 meter persegi Kak. Itu nomor 13 ya. Iya, yang opsi E. Opsi E. Ya, jawabannya benar. Nomor selanjutnya 14. Kalau weekend ngapain? Kalau weekend hari Sabtu masih KBM Kak. Kalau hari Minggu baru free. Biasanya kalau kamu minggu olahraga atau istirahat aja. Olahraga istirahat sama paling main HP Kak. Soalnya HP-nya dibagiin hari Minggu doang. Oh, ini berarti kamu pakai laptop dong. Iya pakai laptop Kak. Kalau misalnya kita suatu saat misalnya belajar minggu gimana? Boleh sih Kak, boleh. Terus hari Minggu juga kadang saya nyari-nyari lomba-lomba gitu Kak, yang gratis-gratis biar nambah-nambah pengalaman. I see. Oke. Itu suatu saat option ya, misalnya kayak, duh,
Ini nih kita belajarnya minggu. Kalau hari weekday-nya agak cukup hektik. Kalau sama kakak bisa fleksibel gitu kak. Ya nggak apa. Yang penting seminggu 3 kali pertemuan gitu. Mm-mm. Mau 5 kali itu nggak apa sih. Nggak tergantung tergantung ininya juga ya, maksudnya kayak oh kesediaan nih bisa kayak gitu kan, ya udah ngapain enggak gitu kan, juga harus intens kan, namanya juga olimpiade. Yang A kak jawabannya. 14A. Wah keren. Iya. Nomor 15 16 baru dulu ya. Kalau 15 ini bisa screenshot nggak biar aku bisa langsung ke atas? Udah. Udah kak. Oke. Nah kira-kira 15 16 jawabannya apa?
Yang nomor 15 jawabannya apa? Yang nomor 16 jawabannya delta. Nomor 15 jawabannya. Alpha. Kenapa alfa? Karena saya dapat kaliannya 65,572. Oke. Terus angka Oh iya, pentingnya 2. dia jawabannya E. Oh, di itu aja Kak. Ya, Dibuatin. 65,57. Sebelumnya kamu udah tahu belum aturan angka penting? Kayaknya tadi belum ada ya di atas itu ya. Tadi dijelasin kalau 0 sampai 4 itu nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau 5, ya 5 itu dilihat dulu sebelahnya ganjil atau genap. Contoh 3,5. Nah, kan sebelah 5 ini adalah ganjil kan? Maka dia jadi genap. Kalau kita bulatin jadinya 4,0 atau 4 aja bisa. Paham? Tapi kalau dia 4,5, maka kalau dibulatin itu tetap 4 aja karena dia genap. Jadi 5 itu tergantung. Nah, 6 ke atas 6 sampai 9 itu harus wajib nambah 1 dia nanti. Contoh 3,6. Berarti dia adalah kalau dibulatin jadinya 4. Makanya di sini 65,57 ini kan kalau 7 ini dibulatin naik ke atas jadinya 65,6 kan. Nah, 65,6 itu akan membulatkan menjadi 66,0 atau 66. Maka jawabnya E. Aman? Untuk Ya, anggapan oke. nomor itu ya nomor 15, nomor 16. Delta. Ya, delta. Benar. Sekarang 17. Oh, aku coba dong. 17, 18, 19. Untuk yang nomor 17 jawabannya berapa Kak? 17 jawabannya Bravo, benar. 18. 18 Charlie. 19 Charlie. Wow, keren. 20, kok 20 13?
2021 nih kayaknya. Ya kan? Ya, 2021 ya. Yang nomor 24, Kak. 24. Kok 4? Kak, 0 yang di belakang nggak dihitung. Iya, benar. 4. 13? 13, 21. Yang 192, Kak. Oke, bisa. Nah, sekarang saatnya kita bahas vektor ya. Untuk vektor itu kita balik ke atas tadi ya. Kita harus balik ke atas dulu. Ada penjelasan vektor ya di atas ini. Dimana untuk vektor ini cukup rumit tapi semoga bisa dijelaskan. Nah, kemarin kan ada metode segitiga tuh dari vektor. Itu untuk penambahan itu bisa menggunakan metode penambahan pengurangan ya, bisa menggunakan metode segitiga, kemudian metode poligon dan juga metode jajar genjang. Dan ini metodenya ya. Kemudian ada operasi vektor yang bentuk sudut alfa. Kalau ada ini ada dua vektor dan dia saling berhimpit dan biasanya kayak membentuk sudut, maka kita harus mencari resultannya. Resultannya itu adalah rumus dari ini ya, kalau kita gambar di sini tuh perpaduan antara alfa, beta, gamma. Gitu. Nah, kalau kita cari di sini resultannya, maka dapatlah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos theta. Cos theta, di mana theta itu ada penggabungan antara alfa dan beta. Alias cos, ini alfanya di sini ya. Alpha. Nah, selisih, kalau selisih berarti pengurangan. Yang namanya selisih itu adalah F1 dikurang F2. Ya, vektor dari F1 kurang F2 sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat kurang 2F1 F2 cos theta. Betul. Mau coba dirangkum dulu yang ini penting ya untuk operasionalnya, resultan dua vektor ini. Oke. Kebetulan udah, oke, Kak, saya tadi udah nyari-nyari materi, udah rangkum Oh, udah rangkum begitu. juga. Ya, Kak. Berarti Boleh kita lanjut. lanjut ke contoh soalnya. Oh, kalau yang ini udah juga pengurangan vektor dan sebagainya udah. Oh, penguraian vektor belum, Kak? Hmm. Kemudian ada resultan dari dua vektor dengan sudut istimewa, itu ada kayak kalau dia sudut istimewa, misalnya kayak tegak lurus tuh.
Kalau tegak lurus kan rumusnya sama kayak tadi, cuman kalau tegak lurus kan tetanya itu 90 derajat. Nah, ketika 90 cos 90 itu sama dengan 0. Makanya tadi cuma dipakai rumusnya adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Kalau dengan catatan dia tegak lurus. Nah, kalau dia berlawanan, tinggal dikurangi vektor itu. Misalnya F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Berarti dia resultannya adalah F1 kurang F2. Kalau dia searah, itu ditambah. F1 tambah F2. Artinya, ya, berdasarkan rumus yang ini, rumusan yang ini, ya, itu bahwasanya kalau alfanya 0, maka R-nya bisa F1 tambah F2. Kan? Kalau alfanya 180 derajat, dia bisa R-nya itu F1 kurang F2 kuadrat. Nah, kalau misalnya dia alfanya 90 derajat, maka rumus yang tadi, R sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Nah, F1 sama dengan F2 ketika pas kapan? Ketika dia alfanya 120 derajat. Gitu. Atau R itu sama dengan F. Ya. Atau F1 sama dengan F2, sama F itu ketika alfa sama dengan 60 derajat. Maka R-nya itu adalah F akar 3. Karena cos 60 itu kan setengah tuh. Oke, aman untuk artinya ini. Yang ini boleh serangkum dulu nggak, Kak? Oh ya, boleh, boleh.
Udah. Dikit lagi. Udah Kak. Udah ya. Udah. Kita lanjut di sini. Itu ada resultan lebih dari 2 vektor. Itu kan ada arah datar, ke kiri negatif, dan sebagainya. Ini tergantung dari resultannya ya. Kayak cos atau sin-nya, nilai cos atau sin-nya. Nah, otomatis kalau ada 3 atau 4 atau lebih itu dari vektor tersebut, maka kita harus transferkan ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Contohnya di sini. Kalau yang F1 itu kan dia nanti akan menjadi F1 cos theta 1 ya. Dan F2 itu menjadi F2 cos theta 2. Nah, kemudian F3 itu adalah min F3 cos theta. Kenapa? Karena kamu harus paham untuk sudut ini ya. Kayak diagram Cartesius, kalau ke atas positif, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Nah, ini kan F2 masih berada di posisi X positif. Gitu. Nah, F3 ya berada di X negatif. Makanya dia min F3 cos theta 3. Kalau arah tegak itu dia bidang sin. Berarti dia sigma FY-nya adalah F1 sin theta 1 positif ya karena dia ke atas arahnya. Kemudian F2 itu negatif. Kenapa? Karena dia ke bawah. Otomatis dia min F2 sin theta 2 dan F3 itu juga ke atas. Otomatis dia positif. Jadi rumusnya adalah F1 sin theta 1 tambah F3 sin theta 3 dikurang F2 sin theta 2. Ini contoh. Sehingga untuk resultannya itu adalah sigma Fx kuadrat akar ya. Sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat diakarin. Dan arah sudutnya setelah dilakukan resultan ini atau tan theta itu adalah sigma Fy per sigma Fx. Itu resultan lebih dari 2 vektor. Boleh dirangkum juga. Udah? Belum? Belum Kak.
Udah. Dikit lagi. Udah kak. Ya sudah ya. Hmm. Dan ada namanya pengurangan vektor ya, berdasarkan gambar ini kita tuh tahu kalau misalnya dia fx-nya itu merupakan f cos alpha, fy-nya adalah f sin alpha ya. Sama kayak tadi juga rumus besaran dan arah vektornya itu kayak tadi f sama dengan akar fx kuadrat tambah fy kuadrat, dan tan alfanya itu adalah atau tangen dari alfa merupakan perbandingan dari fy per fx. Nah, kalau perkalian vektor itu dia ada perkalian dot sama perkalian cross. Nah, kalau perkalian dot itu dia perkalian skalar antara dua vektor. Tuh. Tapi kalau perkalian cross itu adalah perkalian vektor antara dua vektor. Nah, ini nanti lebih dijelaskan lagi di soal-soal sih. Mau coba langsung soal di bawah? Boleh kak. Oke. Jadi sampai nomor vektor yang ini ya. Nah, nomor 22 nih. Di antara besaran berikut yang bukan merupakan besaran vektor yang mana? A, B, C, D, atau E? Cepatan kak. Yang bukan. Berarti laju. Hmm. Jadi kamu harus hati-hati juga ya. Biasanya yang bukan itu bukannya dikasih garis miring, tak cetak miring dia. Nah, nomor 23 nih. Vektor-vektor F1 dan F2 mengambil sudut 120 derajat. Sedangkan besar resultannya adalah 10 akar 3. Nah, membentuk sudut 30 terhadap F1. Besarnya F1 dan F2 adalah, berarti kita harus cari F1 dan F2-nya. Nah, caranya gimana untuk yang ini? Pertama, kita pakai rumus persamaan sinus. Ya. Persamaan sinusnya itu yang ini, F1 sin, yang persamaan sinus. Ya. F1 per sin gamma. Kalau vektor kamu sebelumnya belum paham ya? Eh, untuk soal nomor 23 boleh saya coba kerjain dulu nggak kak? Oh ya, boleh, boleh, boleh.
Kak, untuk sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat. Bagaimana, Kak? Bukan. Jadi kan dia sin 120 derajat itu sama dengan sin 30 sin ya, sebenarnya sama sih sama sin 60, cuman konteksnya dia ada di kuadran 2. Jangan maksudnya dalam konteks jangan disamain ininya ya. Oh, nilainya bakal ini takutnya nanti kalau ini kan kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, konteksnya di sini berarti dia kan akan mendekatin ke posisi tegak, maka dia itu sama dengan sin 60 dan sama-sama positif. Kayak gitu. Benar, benar. Benar kok. Cuman just make sure. Berarti dia nilainya 1/2 akar 3 ya, Kak? Berapa? 1/2 akar 3. Ya, 1/2 akar 3. Sin 120. Sin 120. Oh, berarti bisa ya nomor 2 3 ya. Dikit-dikit. Semoga sih bisa dapat jawaban. Hmm. Boleh, boleh.
Saya dapat sih Kak, cuman jawabannya 1800 Newton Kak. Kenapa kamu galikan kan? Coba deh dijelasin Kak, gimana? Oke. Nah, ini pakai caranya itu bukan resultan, tapi ini mencarinya itu dengan menggunakan rumus sinus tadi. Ini ada F1, F2, dan resultan, ya kan? Nah, kalau kita lihat, ini sudutnya adalah 90. F1 itu F1 itu merupakan F1 per sin 90. Karena sudutnya enggak terapit ya, sini. Nah, kemudian F1 dan F2. Nah, F2 itu sama dengan dia per sin dari, nah F2 ini kan nggak akan ketemu dengan sudut 30 kan, jadi itu F2 merupakan sin atau bidang depan dari sin 30. Nah, sama dengan ini R resultan. Nah, resultan itu sendiri dia resultan sama dengan sin dari penggabungan keduanya sudut, itu resultan R per sin 90 tambah 30 alias sin 120. Nah, kita resultannya udah diketahui, selanjutnya tinggal kita cari F1 F2-nya berapa. Karena kan ini sama semua. F1 per sin 90 sama dengan F2 per sin 30 sama dengan R sin 120. Ini formulanya. Boleh mau dicoba lagi? Tadi pakai ini enggak? Boleh. Tadi Enggak pakai ya? ini. Iya, pakai ini Kak. Uh, Boleh coba lagi Kak. uh. Dapat Kak. F1-nya 20, F2-nya F1-nya berapa? F1-nya 20, F2-nya 10. Ya, benar. F1 dan F2. Berarti B ya. Hmm, yang agak kita coba yang agak agak simpel-simpel dulu ya. Nomor 28 menurutmu bisa kamu kerjain nggak?
Kalau ini kan dia 3 vektornya. Berarti kamu harus cari Pak sigma fx-nya, sigma fy-nya. Oh, boleh, boleh coba Kak. Oke, boleh. Ini bisa gini nggak Kak, cara kerjanya? Jadi nyari resultan dari dua vektor yang itu, resultan dua vektor yang di kanan, terus kan Mhm. kalau udah dapet resultannya, itu kan saling bertolak belakang dengan vektor yang sebelah kiri. Jadi bisa Mhm. dikurangin gitu Kak. Bisa gitu nggak Kak? Kalau tapi kita harus selalu tinjau pada sumbu x dan sumbu y. Kalau sumbu x-nya ini kita anggap f1, ini f2, ini f3. Nah, kan kalau sumbu x itu nanti akan ada f1x sama f2x dengan f3, ya kan? Nah, kalau sumbu y itu adanya f1y dengan f2y. F3 nggak ada, F3y nggak ada. Karena dia pada sumbu x.
Nah, inilah kelompoknya dia. Nanti kalau udah mencari F1X-nya, nah kamu tambahkan dengan F2X. Kenapa? Karena dia sama-sama ke kanan. Berarti dia searah. Tapi dia akan berlawan arah dengan F3. Paham? Paham. Nah, F1Y itu ke atas. Sedangkan F2Y itu ke bawah. Berarti dia bertolak belakang kan? Sama-sama Y. Berarti dia resultan pada sumbu Y itu adalah F1Y kurang F2Y. Boleh? Coba dulu. Ya Kak, boleh Kak. Hmm. Untuk F3 nggak dimasukin ke Sigma F ya Kak? Ya, kan dia cuma pada di sumbu X Kenapa tuh Kak? aja. Hah? Kenapa? Kenapa tuh Kak? Kenapa nggak dimasukin ke perhitungan Sigma F ya? Apakah dia bisa kemungkinan berada pada sumbu Y? Oh, karena dia berhimpit dengan sumbu X ya Kak? Iya, benar itu jawabannya. Nanti kalau misalnya ada F4 nih, ternyata pada sumbu Y, dia nggak akan mungkin jadi di resultat pada sumbu X. Yaitu ditransfer kalau dia punya sudut, even 1 derajat. Gitu.
Jawabannya Charlie, Kak. Jawabannya Charlie. Iya. Karena diresultankan. Ya udah, Kak. Kan saya dapatnya sigma sumbu Y-nya itu 0. Mhm. Sisa masukin ke rumus, itu sigma fx doang yang dipangkat 2tin. Iya, Terus saya benar. dapat sigma fx-nya 3. Iya. Pertama, karena dia berlawanan. Jadi kalau untuk vektor itu, kalau dia berlawanan dan sama besar, udah hasilnya pasti nol. Makanya sigma f-nya nggak usah dicari sebenarnya, tapi karena kan udah tahu nih F1Y sama F2Y sama berarti nol. Nah, fokusnya kita adalah sama-sama untuk mencari sigma dari fx-nya. Karena ini juga sama, F1X sama F2X itu sama, berarti ada sebenarnya dikali 2 aja. 2 kali F1X alias 3. Berarti 6 kurang 3 adalah 3 nya. Gitu. Ada lagi nggak nih? Oke, ada nama 29 nih. Kemungkinan sama kayak gitu juga. 29 ya. Halo Taufik, Ya, Kak. nomor 29. Oh, ya, boleh dikerjain mandiri dulu, Kak. Oh, iya boleh. Kak, buat dapetin cos 37 itu gimana, Kak? Hah? Cos Cos 37.
53. Ini 53. Berarti yang kesenanya 37 kan, Kak? Ya, yang ini ininya 37. Oke, ini sudut istimewa ya. Untuk sudut istimewa itu perlu dicatat dia ada 37 sama 53. Nah, kalau 37 itu sin 37 itu adalah 0,6. Tapi cos 37 itu 0,8. Dan kebalikannya, sin 53 yang itu dia adalah 0,8. Tapi cos 53 itu 0,6. Selain dari yang 30, 45, 60, 90, ini juga perlu wajib dihafal. Bisa ya? Bisa, Kak. Jawabannya 10 Newton, Kak. 10 Newton. Iya, 10 Newton. Kenapa 10 Newton? Saya dapat sigma fx-nya 6, Hmm, sigma fv-nya 8. Oke. Dia ini saling bertolak belakang kan? Iya kan? Ini Iya, F2 Kak. ini dia ke bawah, ini ke kiri. Kenapa bisa jadi 6 sama 8? Kan berarti saling lebih kurang dong ya. Nanti F2Y F2Y dikurang F1, sorry, F2X ya, F2X dikurang F1 atau F3 dikurang F2Y. Kan gitu. Sama-sama sama-sama bertolak belakang semuanya. Nah, sebenarnya sigma fv-nya dapatnya min 8, Kak. Sigma FY-nya. Min 8. Terus sigma fx-nya 6. Masukin ke rumus yang resultan tadi, yang akar fx kuadrat tambah fy kuadrat, jadinya 36 tambah 64. Jadi akar 100 sama dengan 10. F2 F2-nya sama dengan 10 Newton. Ini 10 Newton. Berarti untuk F2X-nya ya kamu ambil sudut yang 37 ini ya. Di bawah ya. Berarti F2X-nya itu adalah 10 cos 37 alias 8 ya. Ya kan? F2X-nya. Iya, Kak. F2X-nya 8 dikurang F1. F1-nya berapa? 2. Jadi sama dengan 6. Untuk Fx-nya 6 ya, sigma Fx-nya ya. 6 Newton benar. Nah, untuk yang Fy-nya, sigma Fy, itu kan dia F3 kurang F2Y. Nah, F3-nya itu
6 Newton. Dikurang F2Y-nya kan 10 sin 37 kan? 10 kali sin dari 37 itu 0,6 sama dengan 6 Newton. Berarti dia 6 kurang 6 alias sigma FY-nya 0. Bukannya yang F3 dikali sin itu Kak, sin 0 derajat. Enggak, Buat sigma FY kan F3 dikali sin 0 derajat juga Kak. F3 kali sin 0. Kok bisa dikali sin 0? Oke. Oke. Kayaknya kamu perlu tahu konteks ini deh. Kalau gayanya tepat di sumbu X, F-nya di sini, berarti ini dia nggak punya gaya pada sumbu X. Hanya pada gaya pada sumbu Y aja. Kalau dia tepat pada garis X, dia nggak punya gaya sumbu FY. Nah, ini F3 itu kan tepat pada garis sumbu Y. Itu dia nggak punya sama sekali sumbu X. Lalu yang aku bilang tadi, dia akan ditransfer kalau dia membentuk sudut. Apakah F3 membentuk sudut? Enggak Kak. Kalau kamu cari F3 sin berapa? Sin 0, itu F3-nya hilang. F3 itu 6, sin 0, 0. 0 Newton dong jadinya nanti. Ayo, paham nggak konteksnya? Paham Kak? Nah, jadi itu hasilnya berapa? Kalau kita result